Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kangen kamu sampai berbesmili saat kamu lakukan hal ini. Ya, kapan mantan bisa kangen kita sampai meneteskan air mata, sampai berbesmili, sampai berkaca-kaca? Kita pernah ya berbesmili, berkaca-kaca. Misal nonton acara di televisi lah. Kita melihat sebuah tayangan yang menyentuh hati kita. Kita terharu. Apa yang kita rasakan, tiba-tiba mata kita sudah basah saja. Ya, begitu. Nah, sekarang ya, kita pengen mantan kangen kepada kita sampai berbesmili. Ya, tentu jarak yang berjauhan itu memang bisa membuat seseorang merindukan sampai nangis ya. Tetapi ada satu cara yang sebenarnya lebih efektif lagi, yakni ketika berpisah tetap berusaha untuk menjaga kedekatan. Berpisah tapi tetap bersama ya. Dan itu butuh pengorbanan perasaan yang luar biasa besar. Dia bersama orang lain dan kita masih berusaha untuk berteman dengan dia. Tentu kita sakit hati, tentu kita kecewa. Ya, malah kita yang berbesmili setiap hari melihat dia posting foto-fotonya dengan pasangan barunya dan seterusnya. Tapi itulah cinta. Cinta memang selalu membutuhkan pengorbanan. Yang terbesar adalah pengorbanan perasaan. Ya, setiap hari ini di seluruh dunia itu ada jutaan orang yang berpisah menjadi mantan. Ya, banyak di antara mereka yang kemudian dengan mantannya bermusuhan, tidak pernah saling tegur lagi, tidak peduli lagi, berjauhan. Tetapi juga tidak sedikit di antara mereka setelah perpisahan itu terjadi, mereka bisa berteman, bisa bersahabat, ya, dan kemudian tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari mereka saling jatuh cinta kembali, karena kebersamaan, ya kan, itu dapat menumbuhkan cinta yang kuat, begitu. Nah, jadi ya, sebenarnya Anda akan mencintai mantan dengan amat sangat tulus ya. Anda menyayangi dia, ya. Anda memaafkan apapun yang pernah dia lakukan terhadap Anda. Walaupun mungkin ada juga ya, kenapa saya yang harus minta maaf? Ya, saya sudah memaafkan, tapi kenapa yang harus minta maaf setelah itu adalah saya? Wong dia yang salah. Nah, faktor-faktor ego seperti inilah yang kemudian memang membuat hambatan untuk bisa sekurang-kurangnya berteman dululah. Itu memang menjadi semakin sulit dan rumit. Ya, sebenarnya ketika perpisahan itu awal baru terjadi, masih memungkinkan komunikasi, belum saling blokir ya. Minta maaf atau mengalah itu sebenarnya salah satu cara yang sangat baik untuk bisa tetap merawat kebersamaan walaupun dalam perpisahan. Jadi ada seorang sahabat saya ya, dia berpisah nih dengan istrinya. Istrinya sebenarnya sudah membuka tuh komunikasi, tapi yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia tetap memaksa ya, mengakui bahwa si wanita ini tetap istrinya. Maksud istrinya sudah tidak
tertarik kepada dia, sudah tidak mau lagi kepada dia kok, tetap dipaksa-paksa. Akhirnya yang terjadi apa? Setelah blokirnya dibuka, ya ditutup lagi. Coba seandainya kan, dia mengambil pendekatan yang lebih bijaksana, tentu ceritanya akan berbeda. Nah, jadi ya, yang perlu dilakukan pada saat ini adalah, saya ceritakan, ketika kita melihat acara di televisi yang mengharukan, kita bisa berbesmili, bisa nangis, padahal kita tidak saling kenal mengenal tuh dengan orang yang ada di TV. Saya lihat ya, misal ada anak ya yang kemudian begitu ikhlasnya merawat orang tuanya yang sudah tua, sedang sakit, sampai dia melepaskan pekerjaannya. Itu luar biasa. Saya sampai nontonnya pun berbesmili. Nah, sekarang mungkin tidak mantan melihat ketulusan kita ini sampai berbesmili, sampai nangis. Ya, misal kita posting bahwa kita memaafkan dia, sekaligus kita minta maaf ya. Jadi Anda pilih tuh di hari ulang tahunnya, mengucapkan ulang tahun. Kalau tidak bisa nulis di akun media sosial dia, ya kita tulis di akun media sosial kita dengan harapan dia membacakan. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu tadi tetap berusaha menjaga kedekatan. Caranya bagaimana? Ya dimulai dengan minta maaf kepada dia, walaupun yang salah dia. Itu salah satu pengorbanan memang yang harus ditempuh dalam jalan cinta. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar tetap bisa dekat, tetap bisa berkomunikasi, ya, tetap bisa menunjukkan bahwa kita tulus mencintai dia dan setia kepada dia. Kita cinta dia, kita tulus kepada dia, kita menyayangi dia selamanya. Tapi kalau dia tidak pernah tahu apa yang kita rasakan, ya hasilnya dia tetap jauh dari kita. Sekarang kan bagaimana caranya agar cinta kita yang tulus dan sejati itu dia bisa mengetahuinya. Ya, nah, oleh karena itu ya, memang memaafkan itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting, apalagi kepada orang yang sedang marah kepada kita. Minta maaf, ya, mendahului minta maaf, itu jauh lebih utama lagi. Karena dengan kita yang mau memulai minta maaf, orang yang sedang marah dan benci kepada kita, insya Allah itu akan tidak hanya kemarahannya reda, tetapi dia bisa menjadi teman yang setia, sahabat yang setia, dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena kedekatan itu tadilah yang kemudian bisa menumbuhkan tidak hanya perasaan peduli, tetapi juga perasaan cinta. Ya, dan pintu gerbangnya dari mana? Memaafkan dan minta maaf. Maka di dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala syai'ah idfa' billati hiya ahsan fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya, karena itu teruslah berbuat baik kepada mantan jika masih berharap, ya, dia bisa kembali bersama-sama kita di kemudian hari.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.